Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita akan memulai kitab baru, pembahasan kitab Irsyadul Bariyah ila Syar'iyyatil Intisab Lis-Salafiyyah wa Dahdhi Syubah Al-Bid'ayyah, yang ditulis oleh Abu Abdissalam Hasan ibn Qasim al-Husaini al-Raimi al-Salafi, yang diberi takdim muqaddimah oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Irsyadul Bariyah secara terjemah maknanya adalah pengarahan bagi manusia tentang syar'iyyatul intisab lis-salafiyyah, tentang disyariatkannya menisbatkan diri kepada salaf, dan bantahan terhadap syubhat-syubhat bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah. Ini bantahan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah. Sengaja kita pilih buku ini karena memang banyak terdengar di kalangan masyarakat kaum muslimin ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau mereka tidak paham aliran apa itu aliran salaf, istilah apa itu salaf. Bahkan mereka menganggap bahwa itu istilah bid'ah, istilah baru, dan banyak prasangka-prasangka jelek lainnya karena tidak kenal, karena tidak tahu. Sehingga kita berkewajiban untuk menjelaskan pada seluruh kaum muslimin apa itu as-salafiyah, apa makna salaf, dan apa hukumnya menisbatkan kepada salaf. Apakah bid'ah kalau dikatakan dakwahnya dengan dakwah salafiyah, atau orang yang disebut seorang salafi, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini alhamdulillah menjadi awal penulisan buku ini untuk menjawab tuntas pertanyaan tersebut dan sekaligus membantah tuduhan-tuduhan orang yang salah paham, yang tidak mengerti. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika melihat buku yang ditulis oleh Abu Abdissalam ini, beliau memberikan komentar, memberikan takdim, pendahuluan. Qala rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum
ثم يأتي قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Segala puji bagi Allah, kata beliau, Rabb semesta alam, penguasa semesta alam, dan semoga salawat dan salam Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Al-Qail khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Thumma ya'ti qaumun yashhaduna wa la yastashhadun, kemudian datang satu kaum yang bersumpah padahal tidak diminta sumpah, bernazar dan tidak menepati nazarnya, dan akan muncul dari kalangan mereka as-siman, orang-orang yang lebih mementingkan dunia. Dikatakan demikian oleh Syekh Muqbil bahwa segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengatakan, yakni bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebagai muqaddimah, Syekh Muqbil menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Qala, selanjutnya Syekh berkata, wa ashhadu an la ilaha illallah al-qail was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang berfirman, was-sabiquna al-awwalun, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Beliau beri muqaddimahnya dengan satu hadis, satu ayat yang merupakan prinsip dasar kenapa kita harus merujuk kepada generasi pertama. Karena hadisnya mengatakan khairun nas qarni, karena ayatnya mengatakan as-sabiquna al-awwalun, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian masuk pada isi komentar beliau terhadap buku ini. Qala faqad ittala'tu ala mawadhi' min kitab akhina al-Syekh al-Fadil Hasan ibn Qasim al-Raimi. Sungguh aku telah melihat maudhu' pembahasan-pembahasan di dalam kitab ini, kitab akhina, yaitu Syekh al-Fadil Hasan ibn Qasim al-Raimi, yaitu kitab Irsyadul Bariyah ila Syar'iyyatil Intisab lis-Salafiyyah. Fawajadtuhu hafizahullah, maka aku dapati buku ini, buku beliau, semoga Allah menjaganya dan memeliharanya, qad ajada wa afad, telah baik dan memberikan faedah, wa ahsan bihadzal kitab al-azim ar-rad 'ala al-mubtadi'ah, dan sangat bagus sekali dalam membantah dengan buku ini terhadap ahlul bid'ah mubtadi'ah alladzina yaz'umuna annahu la yajuzul intisab ila salafiyah, yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menisbatkan diri kepada salaf. Fanaqul, maka kita katakan pada mereka ahlul bid'ah, ya ayyuhal mulabbisun lasna bi awwali man ikhtara, wahai orang-orang yang selalu bikin talbis, bikin kesamaran, ketahuilah kami bukan orang pertama yang mengada-adakan istilah salaf. Hadzal ism, nama ini bukan kami yang pertama menyebutkannya, bukan kami yang pertama memakai istilah itu. Faraji'ul ansab lis-Sam'ani, silahkan buka kitab Al-Ansab oleh As-Sam'ani, akan didapati di sana sekian banyak para ulama yang dinisbatkan diri kepada salafi, dikatakan kana salafiyan wa huwa salafi, dan sekian banyak pujian-pujian dengan istilah salafi. Wa innama sya'an kullu sya'an fi tahqiq atau fi tahaqquq hadha al-ism al-karim,
Sesungguhnya permasalahan yang inti permasalahannya adalah konsekuensi dari pemakaian nama ini. Kalau namanya sudah dikenal sejak salaf, sejak di zaman pertama, generasi pertama, sudah dikenal istilah salaf. Tapi yang permasalahan yang lebih penting adalah fi tahaqquqi hadzal ism al-karim. Bagaimana mewujudkan istilah salafiyah ini dalam bentuk nyata, yakni bukti lebih penting dari pernyataan. Yani ala man intasaba ilaihi fala yakunu demokratiyan wala yakunu sufiyan wala yakunu syi'iyan. Yani orang yang menisbatkan diri pada salaf, ya harus betul-betul mengikuti salaf. Jangan menjadi seorang yang demokratis, atau seorang sufi, atau seorang syi'i. Karena istilah salafi, kata sunni, demikian pula istilah sunni, adalah ismani mutaradifan, adalah dua nama yang sama maksudnya. Sunni adalah kembali kepada sunnah Rasul, salaf adalah kembali kepada generasi pertama yang di dalamnya juga Rasulullah SAW. Pemimpin mereka adalah Rasulullah SAW. Yaitu liman tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Istilah salaf atau istilah sunnah yang dimaksudkan adalah seorang yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah nabinya, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala fahmi salafus salih, dengan pemahaman para salafus salih. Fa'ala hadzal la tasduq hatani tasmiyatani 'ala al-hizbiyyin. Oleh karena itu tidak tepat istilah ini, dua istilah ini, sunni atau salafi, ahlu sunnah atau salafiyah, tidak tepat kalau diberikan kepada para hizbiyyin, ahlul bid'ah yang menyimpang dari sunnah. Maka tidak tepat, karena mereka tidak menjalani jalan sunnah atau tidak memahami dengan pemahaman para sahabat. Maka tidak tepat dikatakan sebagai salafi. Maka pengakuan-pengakuan mereka, kalau mereka mengaku-ngaku salaf, itu tidak tepat, dan itu dikatakan laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ini masalah agama ini bukan hanya angan-angan, bukan angan-angan kalian, bukan pula angan-angannya ahlul kitab. Tetapi man ya'mal su' yujzabih. Siapa yang beramal dengan amalan jelek akan dibalas dengannya, dengan kejelekan pula. Jadi pengakuan tidak ada nilainya kalau tanpa bukti dengan amalan. Pengakuan tidak bisa diterima kalau tidak ada bukti nyata. Maka Allah katakan agama ini bukan amani, bukan angan-angan, bukan angan-angan kalian, bukan angan-angannya ahlul kitab. Angan-angannya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Itu amani, angan-angan mereka, pengakuan mereka. Kata Allah, agama ini bukan dengan angan-angan. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab. Tetapi agama ini adalah dengan amal. Dikatakan selanjutnya, man ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa beramal dengan amalan jelek, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengaku berbuat baik atau tidak? Apakah dia mengaku sunni salafi? Apakah dia mengaku muslim? Kalau dia ternyata perbuatannya perbuatan kufur, apa dipercaya keislamannya? Munafik itu mengaku sebagai muslim, mengaku di depan Nabi, ana ma'akum, kami bersama kamu. Tetapi di belakang Rasulullah, di belakang para sahabat, ketika bertemu syayatinihim, ketemu kelompoknya, ketemu Yahudi, mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu bersama kalian. Kami tadi cuma tidak serius, cuma main-main. Kami hanya berolok-olok mereka. Maka pengakuan munafikin tetap tidak menghalangi mereka untuk masuk neraka. Pengakuan mereka tidak diterima. Fitarkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari neraka.
Demikian pula mereka-mereka yang mengaku sebagai sunni, ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kenyataannya tidak mengikut sunnah, bahkan mengadakan kebid'ahan demi kebid'ahan, tidak ikut jamaah, tidak ikut generasi pertama al-jama'atul ula, tidak mau ikut ijma', kesepakatan para salaf, kesepakatan para sahabat, mereka tidak mau ikut, maka pengakuan mereka tidak diterima. Walaupun mereka mengaku terus-menerus, walaupun mereka mengikrarkannya tiap pagi, Al-Qur'anu dusturuna ila akhiri, walaupun dia menyatakan setiap pagi kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Maka ikhwan fillah azakumullah, ayatnya kita katakan pada mereka yang demikian, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Tetapi Allah katakan man ya'mal su'an yujzabih. Amal yang lebih penting lagi adalah amalan. Pengakuan penting dan pembuktian lebih penting lagi. Qala fajazallah, kata Syekh Muqbil, semoga Allah membalas saudaraku Syekh dengan balasan yang baik. Ini penulis buku ini, semoga dibalas dengan kebaikan. Ala hadzal kitabil qayyim, atas bukunya yang sangat bagus. Dan aku meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepadanya untuk mencapai perjalanan dalam membela Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita meminta pada Allah agar melindungi kita dan penulis dari fitnah hizbiyah, dari fitnah kehidupan dan kematian. Karena dari jeleknya fitnah kehidupan dan kematian, innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha memberi. Demikian takdim dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang memuji buku ini dan mendoakan penulisnya dengan kebaikan. Kita masuk kepada sulbul mawdu', kepada inti pembahasan dari tulisan Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala. Qala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Penulis hafizahullah membuka kitabnya dengan khutbatul hajah, mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam membuka pembicaraannya dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau berkata, "I'lam akhil qari," ketahuilah wahai para pembaca, Waffaqani Allah wa iyyak, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian. Annal intisab lis-salafiyah intisabun lijaddah allati kana 'alaiha Rasulullah. Ketahuilah bahwa penisbatan kepada salaf adalah penisbatan kepada satu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat. Dzalika annaha tumathilu al-islam al-khalis as-safi. Yang demikian karena ini adalah merupakan Islam atau perwujudan dari Islam itu sendiri
al-khalis, as-safi, yang murni dan jernih. Kalau kita tanyakan kepada seluruh kaum muslimin, Islam yang paling murni, Islamnya siapa? Atau zaman Islam yang zaman itu paling bersih, paling murni keislamannya, di zaman siapa? Niscaya kalau seorang muslim masih betul-betul fitrahnya baik, dia akan menjawab, tentunya yang paling baik keislamannya adalah Rasulullah. Generasi yang terbaik adalah Rasulullah dan para sahabat. Zaman yang Islam waktu itu adalah sangat murni adalah zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini tentunya kalau dia betul-betul seorang yang muslim, yang dia masih percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengatakan salaf, pendahulu, generasi pertama, siapa yang dimaksud? Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa lagi yang dimaksud kalau bukan as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini? Siapa lagi kalau bukan apa yang dimaksud oleh Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Maka berarti istilah salaf atau penisbatan kepada salaf adalah penisbatan ke satu jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, atau dengan kata lain, istilah itu menunjukkan cerminan Islam yang murni yang waktu itu pernah ada di muka bumi, yaitu di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Yani safi min adrani syirki wal bid'ah, yani bersih dari kotoran-kotoran syirik dan kotoran-kotoran bid'ah. Walladhi ja'alani aktub hawla hadhihi al-mawdu', yang menyebabkan aku menulis inti dari pembahasan ini, yaitu masalah penisbatan kepada salaf. Dan di antara sebab-sebab yang mendorong aku menulis buku ini adalah, pertama, kewajiban untuk memberikan nasihat. Ini dorongan pertama, wajibun nasihah. Karena telah sabit dari Imam Muslim, diriwayatkan dari hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa dia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman, kami katakan untuk siapa ya Rasulullah? Agama ini nasihat, agama ini nasihat. Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah. Yakni nasihat untuk Allah, yakni diniatkan ikhlas untuk beribadah pada Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya, yakni dalam rangka menerapkan Al-Quran. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya, dalam rangka mentaati dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimin, dan untuk umat, para imam-imam kaum muslimin, dan untuk orang-orang umum, awamnya, pemimpinnya ataupun rakyatnya. Berarti agama ini nasihat. Nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Hukaman au mahkumin, apakah dia penguasa atau yang dikuasai, apakah dia pemimpin atau rakyatnya, nasihat ini atau agama ini adalah nasihat untuk seluruh mereka. Dengan ikhlas karena Allah, dengan sesuai dengan ajaran kitabnya Al-Quran, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu dorongan pertama. Dorongan yang kedua yang menyebabkan aku menulis buku ini adalah hubbul khairi lil ghair, cinta kebaikan untuk orang lain, ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Dan ini juga telah sabit dalilnya dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia suka untuk memberikan kepada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini namanya hubbul khairil ghair, cinta kebaikan untuk orang lain. Dia ketika mengetahui kebaikan,
maka disampaikan pada orang lain, kerjakanlah kebaikan ini. Dia ingin saudaranya mendapatkan kebaikan seperti apa yang dia dapatkan. Dia ingin saudaranya mendapatkan kebaikan seperti dia dapatkan. Ini namanya hubbul khairi lil ghair, atau kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka ketika kita melihat banyak kaum muslimin yang tetap berpegang dengan Quran dan Sunnah, Masya Allah, tetapi ketika memahami Al-Quran, ketika memahami hadis, salah paham dan menyimpang jauh pemahamannya, maka kita ingin memberikan kebaikan pada mereka. Apa yang kita nasihatkan? Ikutilah Al-Quran, mereka pegang Al-Quran. Ikutilah Sunnah, mereka pegang Sunnah. Yang bermasalah adalah dalam memahami. Maka apa yang harus kita kerjakan untuk memberikan kebaikan pada mereka? Wahai kaum muslimin, pahamilah Al-Quran dan As-Sunnah seperti apa yang telah dipahami oleh para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memahami Quran ini, memahami ucapan Rasulullah dan menerapkannya di depan Rasulullah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau ada yang keliru ditegur oleh Rasulullah sallallahu. Sesungguhnya yakfi alaika an taqula hakadha. Sesungguhnya cukup bagi kamu untuk mengerjakan demikian dan demikian, kata Nabi. Ketika ada yang salah menerjemahkan bahwa dia junub dalam perjalanan dan tidak ada air, maka dia kemudian berguling-guling di tanah untuk mandi junub dengan debu, maka Rasulullah mengajarkan, sesungguhnya cukup bagimu dengan begini dan begini. Diajarkan tayamumnya sama untuk junub ataupun untuk wudu, yaitu dengan dua tangan dan muka saja. Ini keistimewaan para sahabat. Maka kita karena cinta kepada kaum muslimin, seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka ketika mereka alhamdulillah masih berpegang dengan Quran dan Sunnah, tidak seperti para pengingkar Sunnah, mereka masih berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabinya, tapi sayang, mereka memahami dengan pemahaman sendiri. Ternyata pemahamannya berbeda dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, berbeda dengan pemahaman para ulama. Maka kita ingatkan pada mereka, kembalilah kepada pemahaman salaf, kembalilah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah ini di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW memujinya. Ini generasi terbaik. Mereka mengerjakan di akala ayat masih turun, dan Allah memujinya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah katakan Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Allah jamin dengan keridhaan. Berarti pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah tepat, penerapan mereka tepat, dakwah mereka mendakwahkan Quran dan Sunnah tepat. Demikianlah, karena cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada saudara sesama kaum muslimin seperti mencintai diri sendiri, maka ini dorongan kedua bagi penulis untuk menuliskan buku ini. Mestinya kita kembali kepada salaf, kembali kepada pemahaman generasi pertama. Salisan, yang ketiga, dorongan yang menyebabkan penulis menulis buku ini adalah ma ra'aituhu min talbis wa tashwih li haqiqati ad-da'wah as-salafiyah. Yaitu apa yang aku lihat, kata penulis, dari pengkaburan talbis wa tashwih li haqiqati ad-da'wah salafiyah. Pengkaburan, tuduhan-tuduhan fitnah terhadap dakwah salafiyah. Karena mereka tidak paham tentunya tentang apa itu maksud dari dakwah salafiyah. Hatta 'addat 'inda katsir minan nas hizban minal ahzab. Sehingga sebagian manusia mengira dan menganggap bahwa dakwah salafiyah adalah kelompok baru, hizib baru. Kita punya hizib, mereka punya hizib katanya. Ini kelompok baru. Kelompok baru maksudnya apa? Hizib. Mereka kira satu organisasi khusus yang ada imamnya, yang harus dibaiat, ada aturan organisasi, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada peraturan keorganisasian dan seterusnya. Dikira
satu kelompok tertentu dari kelompok hizbiyah. Padahal hizb atau ahzab adalah mazmumah syar'an, tercela secara syar'i. Tahazzub atau membuat hizb-hizb merupakan sesuatu yang tercela. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ya ibnal kiram, ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai orang yang mulia, tidakkah kalian mau mendengar? Tidakkah kalian mau mendekat? Ala tajnu artinya mau mendekat. Wahai saudaraku yang mulia, tidakkah kamu mau mendekat kepada kami? Fatubsir, kemudian kamu lihat sendiri. Ma qad haddatsuka, lihat sendiri apa yang mereka katakan kepadamu. Fama ra'in kaman sami'a, tidak sama ra'in dengan sami'a. Tidak sama orang yang melihat dan orang yang mendengar. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ucapan penyair ini adalah ungkapan tentang banyaknya orang yang mendengar berita-berita yang salah, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang salah. Kemudian takut dalam keadaan belum lihat, takut dalam keadaan belum pernah mendengar, belum pernah tahu sendiri. Maka dikatakan oleh penyair ini, ala tadnu fatubsirma, tidak akan mau mendekat, kemudian kau lihat sendiri. Sesungguhnya orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Melihat sendiri, ainal yakin, betul-betul melihat kenyataan. Tapi berita jauh sekali. Katanya kelompok salaf itu kelompok yang mengaku benar sendiri. Katanya dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang memecah belah umat. Katanya dan katanya. Ala tadnu, maukah mendekat? Terus dengar sendiri. Bagaimana? Apakah sama dengan yang diberitakan itu? Wallahi, kita menyatakan haram hukumnya, menyatakan diri maksum. Saya tidak pernah salah, haram hukumnya. Atau mengatakan kita pasti masuk surga, haram hukumnya, bid'ah malah, muhdadzah, sebagaimana kata Abu Ja'far At-Tahawi, atau lebih tepatnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, menyatakan asyhadatu bid'ah, menyatakan fulan fil jannah, fulan fil nar, itu bid'ah. Kalau orang itu masih hidup dalam keadaan memastikan ini kita ahli surga, belum tentu. Pertama, husnul khotimahnya dapat apa enggak? Apa dia akhirnya menyimpang? Enggak tahu kita. Apakah dia masih tetap seperti sekarang atau berubah? Ataupun sekarang yang terlihat baik, apakah hatinya juga begitu atau pura-pura? Kita tidak tahu. Bagaimana kita akan memastikan? Tapi beritanya di luar, di internet, habis dakwah salafiyah. Mengaku benar sendiri, mengaku yang masuk surga cuma mereka, yang lain tidak dan sebagainya. Padahal yang kita katakan adalah, yang mereka salah paham, kalau mereka duduk sendiri mereka akan paham. Yang kita katakan adalah bahwa generasi pertama adalah umat yang terbaik. Benar tak? Dengan kata lain, salaf adalah yang terbaik, bukan saya, mereka. Saya dan kamu dan kita semua sedang berupaya untuk mengikuti mereka. Ada yang selamat sampai matinya, walhamdulillah. Ada yang menyimpang di tengah jalan, ada yang pura-pura, ada yang tidak konsekuen. Nilainya berbeda-beda di sisi Allah. Ada yang benar, ada yang kemudian masuk jannah. Mungkin loh, benar ada. Kalau munafik dalam penampilan sepertinya dia salafi, mulutnya selalu salaf. Tapi kenyataannya ternyata dia hatinya memiliki suatu kekufuran, memiliki pemikiran kekufuran. Mungkin terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita menyatakan pasti masuk surga, belum tentu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa para sahabat dan Rasulullah pasti masuk surga, iya, Allah sudah bilang. Allah dari min fawqi sab'i samawat menurunkan ayatnya, as-sabiqunal awwalun. Kalau masih belum jelas as-sabiqunal awwalun, Allah katakan minal muhajirin wal ansar. Sangat jelas sekali siapa yang dimaksud.
was-sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang ikut mereka. Jadi kalau kita ikut mereka masuk jannah, mudah-mudahan kalau konsekuen ikut mereka. Kan Allah katakan walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau yang menentang finnar, lo kok berani-berani? Iya, karena Rasulullah yang mengatakan begitu. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Ketika dikatakan semua masuk surga kecuali yang menolak. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang menolak masuk surga? Ada. Man ata'ani, siapa yang ikut aku, siapa yang taat padaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang menolak, berarti menolak masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Tapi kalau takyin fulan finnar enggak boleh. Tetapi ahli bid'ah, walaupun ahli bid'ah, kamu tahu dia itu nanti akan taubat atau tidak taubat? Yang tidak tahu, ya makanya jangan memastikan, cukup dengan kalimat ahlul bid'ah, cukup. Dan itu cukup sebagai tahzir. Ahlul dalal. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan dorongan yang ketiga ini adalah keadaan kaum muslimin yang terfitnah dengan syubhat-syubhat, dengan tasywih, pengkaburan-pengkaburan. Maka perlu kita jelaskan pada mereka. Wa ma 'alima ulaika wa ghairuhum anna ad-da'wah as-salafiyyah laysa laha qa'id. Mereka tidak mengerti bahwa dakwah salafiyah ini tidak punya pimpinan organisasinya siapa, wala imam atau imam yang harus dibaiat siapa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau para ulama kita katakan sebagai ulama, bukan pemimpin organisasi, maka tidak satu, sekian banyak ulama kita katakan mereka adalah ulama yang mulia, yang kita minta bimbingan dari mereka. Bi khilafid da'wah al-munharifah, berbeda dengan dakwah-dakwah menyimpang, dakwah yang lain yang sesat. Fa inna kulla da'watin minha tansib ila man ahdatsaha. Kelompok lain atau aliran-aliran lain, setiap kelompok dinisbatkan kepada pendirinya. Dikatakan Maturidiyah karena pendirinya adalah Abu Mansur al-Maturidi, kan begitu. Dikatakan Naqsyabandi karena pendirinya adalah An-Naqsyabandi. Kenapa kok dikatakan sebagai demikian disebutkan pada pemimpinnya? Ila man ahdatsaha, atau ila bid'atin allati 'urifat biha, atau dinisbatkan kepada kesesatannya. Kalau kepada tokohnya seperti Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Kalau kepada perbuatan bid'ahnya seperti Khawarij, dinisbatkan kepada khurujnya, pemberontakan mereka. Demikian pula As-Sufi, dinisbatkan kepada pakaian mereka yang mengatakan tidak boleh memakai pakaian kecuali suf, kata mereka. Zuhud bid'ah, bukan zuhud yang syar'i. Ila akhirnya. Sedangkan as-salaf nisbahnya kepada generasi pertama umat ini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan juga dinisbatkan kepada sunnah, ahlu sunnah, dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dengan dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Berkata Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, qala thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib wa ila ra'yihi yastanid illa ashabul hadith. Kata Imam Al-Lalikai, setiap kelompok yang meyakini aliran tertentu, madhab tertentu, biasanya akan dinisbatkan kepada pencetus kebid'ahannya. Yantasib ila ra'yih, dinisbatkan kepada ra'yinya. Yani kalau pada pencetusnya seperti tadi, kalau kepada ra'yinya kepada perbuatan-perbuatannya. Kecuali ashabul hadis. Ashabul hadis fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah.
Adapun ashabul hadis, golongan yang memegang hadis dan mengikuti hadis, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Al-hadis adalah ucapan Rasulullah SAW. Fahum ilaihi yantasibun, maka mereka dinisbatkannya kepada hadis, kepada Rasulullah. Wa ila ilmihi yastanidun, dan kepada ilmu Rasulullah mereka disandarkan. Wa bihi yastadillun, dan mereka berdalil, berhujjah dengan ilmu Rasulullah SAW. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, maka kepada musuh-musuh sunnah nabinya maka mereka memerangi. Faman yuwazihim fi syarafid dzikr, siapa yang bisa mengimbangi kedudukan ashabul hadis, wa yubahihim fi sahatil fakhr, dan siapa yang bisa menyaingi apa yang ada pada ashabul hadis, wa ulul ism, yang tinggi namanya. Jadi khonifidin azakumullah, la musyahah fil istilah, disebut ahlul hadis, disebut ahlus sunnah, disebut salafiyah, semuanya bermaksud sama. Semuanya bermakna adalah kembali kepada keislaman yang murni, yang di generasi pertama di zaman Rasulullah SAW, yang dilaksanakan atau diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini semua dengan satu makna. Maka ketika Imam Al-Lalikai memuji ashabul hadis, yang dimaksud ahlus sunnah. Ketika para ulama yang lain memuji ulama yang lain dengan kata-kata wa kana salafiyan, dan dia adalah seorang salafi, maksudnya pengikut hadis juga. Ashabul hadis mengikuti hadis Rasulullah SAW dengan apa yang dipahami oleh beliau dan para sahabatnya. Dan keliru kalau dikatakan bahwa dakwah salafiyah itu pendirinya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah memang terkenal sebagai imam ahlus sunnah, karena di zaman beliau yang paling terdengar suaranya dalam mendakwahkan sunnah, sehingga dikenal sebagai imam ahlus sunnah. Bukan berarti sebelum Imam Ahmad tidak ada. Ini kesalahpahaman dari mereka, diantaranya Hizbut Tahrir, yang saya baca tulisan mereka ketika saya diberikan oleh salah seorang teman. Tulisan mereka tentang salafiyah, bahwa salafiyah itu adalah aliran yang dibikin oleh Imam Ahmad. Kok picik sekali. Sebelum Imam Ahmad nggak ada ahlus sunnah. Apakah tidak ada salafiyah sebelum Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Naam, Imam Ahmad adalah imam ahlus sunnah, imam pembawa bendera sunnah, karena dikala itu ketika penguasa secara paksa mengajarkan fikrah Mu'tazilah, yang tidak mengatakan dengan pemikiran Mu'tazilah ditangkap, dicambuk, dan yang paling tegar membela sunnah, yang paling jelas kalimatnya, tidak, kita harus mengucapkan seperti ucapan Rasulullah, adalah Imam Ahmad waktu itu. Maka dikenal bahwa beliau adalah imam ahlus sunnah fi zamanih, di zamannya beliau adalah imam ahlus sunnah, tokoh terbesarnya dari kalangan ahlus sunnah, yang memperjuangkan sunnah, membela sunnah, menyiarkan sunnah, dan sebaliknya membantah kebid'ahan dan meruntuhkan kebid'ahan. Ketika penguasanya mengatakan ucapkan Quran itu makhluk, tidak. Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ditangkap, disiksa. Katakan bahwasanya Al-Quran itu ciptaan Allah. Tidak, Al-Quran ucapan Allah. Terus tidak bergeming. Inilah khonifidina azakumullah yang menyebabkan beliau terkenal sebagai imam ahlus sunnah, karena pembelaannya dan perjuangannya membela sunnah dan menyebarkan sunnah. Bukan berarti pendiri organisasi ahlus sunnah. Bukan demikian yang dimaksud. Dan itu termasuk kesalahpahaman yang menyebabkan penulis buku ini menulis buku tentang apa sih salafiyah, dan yang menyebabkan saya memilih buku ini untuk dibahas sekarang ini, karena banyaknya fitnah-fitnah dan salah paham terhadap masalah istilah as-salafiyah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, wa summu ahlus sunnati
lintisabihim li sunnati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duna ghairiha. Mereka dinamakan sebagai ahlu sunnah karena penisbatan mereka kepada sunnah, tidak kepada yang lain. Tidak kepada maqalat wal madhahib, tidak kepada ucapan-ucapan orang tertentu atau kepada mazhab-mazhab tertentu. Beda dengan ahlul bid'ah yang mereka menisbatkan dirinya kepada tokoh-tokohnya atau kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka yang mereka buat. Karena memang disitulah ciri khas mereka. Karena disitulah yang menonjolnya mereka di situ. Tidak pernah terdengar kecuali setelah orang ini bilang. Berarti orang inilah pencetusnya. Maka terkenal dikatakan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Maturidiyah, pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, dan seterusnya. Atau perbuatan-perbuatan mereka yang bid'ah. Kalau perbuatan mereka tidak bid'ah, berarti di zaman Rasul sudah ada. Tapi karena tidak pernah ada, baru kemarin dikerjakan oleh mereka, maka disebut dengan perbuatannya itu. Oh, orang kelompok yang mengadakan bid'ah ini, kelompok yang mengadakan bid'ah itu, maka dinamakan dengan nama bid'ah tadi. Apakah dengan kalimat Mu'tazilah ataupun dengan kalimat Qadariyah karena bid'ahnya dalam masalah takdir, ataupun nama-nama lainnya. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.